Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله، فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat takwa senantiasa dan akan terus mengawal setiap khutbah, karena dalam kehidupan abadi di akhirat kelak tidak ada yang bermanfaat bagi kita kecuali takwa dan amal soleh. Untuk itu, mengawali khutbah yang singkat ini, kami berwasiat kepada kita semua, khususnya kepada saya pribadi, agar senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh larangan. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, selama 1 bulan penuh kita telah menjalani pendidikan dan pelatihan di Madrasah Ramadan. Selama menempuh pendidikan di Madrasah Ramadan, kita tidak hanya dididik untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala, tapi juga dilatih untuk memperbaiki hubungan dengan sesama hamba. Pada hari ini, di hari raya ini, kita semestinya merayakan kemenangan sebagai orang-orang yang berhasil melewati berbagai rintangan selama menjalani pendidikan di Madrasah Ramadan. Kita rayakan keberhasilan kita menundukkan hawa nafsu
Kita rayakan kesuksesan kita, mengalahkan tipu daya setan. Kita rayakan kemenangan kita karena kita telah melewati Ramadan dengan berbagai ibadah dan kebaikan. Di hari raya ini kita juga semestinya merayakan kelulusan dari madrasah Ramadan dengan meraih predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya, jika keluar dari madrasah Ramadan kita belum dan masih kalah dengan tipu daya setan, pantaskah di hari raya fitri ini kita merayakan kemenangan? Layakkah kita berhari raya? Sejatinya apa yang kita rayakan pada hari raya ini jika kita belum benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu hadirin sekalian, marilah kita bermuhasabah, introspeksi kita dan evaluasi diri kita. Apakah kita telah layak merayakan kemenangan di hari raya ini? Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, Ramadan tiada lain adalah madrasah yang menempa diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu pribadi yang memenuhi hak Allah dan hak sesama manusia, pribadi yang melakukan kewajiban kepada sesama hamba dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menjalani pendidikan dan pelatihan di madrasah Ramadan, kita ditempa untuk menerima berbagai pelajaran. Di antaranya, pertama, pelajaran takwa, bahwa tujuan utama dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Artinya puasa Ramadan diwajibkan agar kita menjadi wasilah bagi kita untuk meraih ketakwaan. Ketika berpuasa, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan syahwat makan, minum, dan syahwat-syahwat yang lainnya. Kita melakukan hal itu tiada lain karena kecintaan kita kepada Allah lebih besar daripada kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Di bulan Ramadan, kita dilatih untuk mempuasakan seluruh anggota badan kita semampu yang kita lakukan. Mata berpuasa sehingga tidak melihat yang haram, lisan berpuasa sehingga tidak mengucapkan perkataan yang diharamkan, begitu pula hidung, telinga, tangan, kaki dan seluruh badan kita berpuasa sehingga tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Bahkan jika mampu, hati kita juga berpuasa. Puasanya hati adalah mencegahnya secara total dari pikiran-pikiran duniawi dan segala hal selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Pelajaran yang kedua, ikhlas, yakni melakukan ketaatan semata-mata karena Allah. Puasa mengajarkan kepada kita keikhlasan dan menghindarkan diri dari niat ingin memperoleh pujian dari sesama. Puasa seorang mukmin adalah rahasia antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada yang mengetahui puasanya kecuali Allah dan dirinya. Jika mau, sangat mudah bagi kita untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tanpa diketahui oleh orang lain. Lalu kita tampakkan seolah-olah diri kita masih berpuasa. Bukan karena kenapa hal itu kita tidak lakukan, karena niat kita adalah lillahi ta'ala, bukan karena yang lain, dan tidak bertujuan memperoleh sanjungan dari sesama makhluk. As-sawmu li wa ana ajzi bih. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Pelajaran yang ketiga adalah sabar. Di madrasah Ramadan kita dilatih dan dididik untuk bersabar. Dengan berpuasa kita belajar sabar dengan tiga jenisnya sekaligus. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi musibah. Selama Ramadan kita bersabar dalam melakukan solat-solat fardu maupun sunnah, sabar dalam membaca Al-Quran, sabar dalam beriktikaf di masjid, dan sabar dalam menjalankan berbagai amal kebaikan yang lain. Kita juga sabar dalam meninggalkan syahwat makan, minum, berhubungan badan dengan istri, dan syahwat-syahwat lainnya mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kita juga dilatih bersabar
dalam menghadapi rasa lapar dan rasa haus yang merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang tidak seberuntung kita. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pelajaran yang keempat adalah mujahadah. Puasa mengajarkan kepada kita untuk melakukan mujahadah. Apa itu mujahadah? Yaitu berjuang menghadapi hawa nafsu dan godaan setan dalam berbagai bentuknya. Yang kelima, menjaga lisan. Puasa mengajarkan kepada kita untuk menjaga lisan, jangan sampai mengatakan ucapan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rawahul Bukhari. Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Yang keenam, mengendalikan amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas shaumu junnatun, fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth wala yajhal, wa in imra'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun." Rawahu Syaikhani. Yang artinya, sesungguhnya puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah bersikap keji dan jangan bertindak bodoh. Jika ada orang yang mengganggunya atau mencacinya, maka hendaklah ia berkata, "Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ketujuh, menjaga persatuan, kebersamaan dan saling tolong menolong serta berempati kepada orang yang membutuhkan. Madrasah Ramadan mengajarkan kepada kita umat Islam untuk bersatu dan saling tolong menolong. Tentu persatuan yang berlandaskan kesatuan akidah, salat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran bersama, berbuka puasa bersama di waktu yang sama, berbagi takjil di jalanan, iktikaf bersama di masjid, kegembiraan menyambut hari raya yang sama. Itu semua adalah jembatan yang menghubungkan antara hati yang sebelumnya mungkin saling membenci, perekat antar jiwa yang sebelumnya mungkin saling memusuhi, serta wasilah yang mendekatkan antar warga yang sebelumnya mungkin saling menjauhi. Lalu zakat di akhir Ramadan adalah perwujudan dari semangat saling tolong menolong dalam kebaikan dan membantu saudara-saudara muslim yang membutuhkan. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Kedelapan, menyambung dan mengokohkan rasa tali silaturahim. Ada tradisi yang baik di kalangan kita menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan, yaitu tradisi saling memberikan makan kepada orang lain. Tradisi ini, istilah di Jawanya adalah saling ngirim ketika kita menjelang datangnya bulan Idul Fitri atau kedatangan dengan Hari Raya Idul Fitri. Tradisi ini sejatinya diambil dari ajaran Islam yang memerintahkan kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan dan bersilaturahim pada momen menjelang dan pada saat hari raya. Tradisi tersebut dilakukan dengan cara mengirim makanan, minuman, sembako atau kue hari raya kepada kerabat dan sanak saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu 'alal miskini shadaqatun wa 'ala dzirrahimi khintani shadaqatun wasilatun." Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Yang artinya, sedekah kepada orang miskin adalah terhitung sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat terhitung dua, sedekah dan silaturahim. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Yang kesembilan, mengingat kematian
dan kehidupan akhirat. Ada juga tradisi yang sangat baik yang biasa kita lakukan di akhir Ramadan, yaitu nyekar, ziarah ke makam keluarga yang telah meninggal. Dan alhamdulillah di desa kita ini sudah kita lakukan, dan melakukannya dengan di tiga tempat. Yang pertama menjelang hari raya Idul Fitri, menjelang hari raya Idul Adha, dan menjelang bulan suci Ramadan. Tradisi ziarah kubro dan tahlil kubro ini merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, zurul kuburo fa innaha tudzakirukum bil akhirah, rawahul Baihaqi. Yang artinya, lakukanlah ziarah kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Maka momentum Idul Fitri ini, mari kita semua mendoakan seluruh almarhumin yang telah berjasa dalam kehidupan kita. Tidak ada kita tanpa keberadaan mereka semua. Dan siapapun kita, pastilah dilahirkan oleh orang-orang tua kita. Maka di hari raya ini kita lebih harus banyak memperbanyak doa dan sedekah atas nama mereka. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 9 di antara sekian banyak pelajaran dari madrasah Ramadan. Jika seluruh pelajaran itu sudah berhasil kita terapkan di bulan Ramadan, dan marilah kita mempertahankannya setelah kita meninggalkan bulan Ramadan. Jika ke-9 pelajaran itu telah menghiasi diri kita, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, sungguh kita termasuk orang-orang yang mulia menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah indah dan bahagianya jika kita telah menjadi pribadi yang bertakwa, ikhlas dalam menjalankan ketaatan, selalu sabar, kuat menundukkan hawa nafsu dan mengalahkan godaan syaitan, mampu menjaga lisan, dapat mengendalikan amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, menjaga persatuan dan kebersamaan dengan saudara sesama muslim, senantiasa menyambung tali silaturahim, memperbanyak sedekah, serta selalu mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Lebih dari itu, apalagi yang akan kita inginkan? Dengan menerapkan 9 pelajaran itu secara istiqomah, kita telah menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak kita akan meraih kebahagiaan yang sejati dan hakiki di abadi di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikian khutbah Idul Fitri yang dapat Al-Faqih sampaikan pada pagi hari yang penuh keberkahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk mengamalkan berbagai pelajaran dari madrasah Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur serta dipertemukan kembali dengan Ramadan pada tahun yang akan datang. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wasila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La
إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ودخلنا ومولانا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا فتاح يا عليم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والشيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن قرية رودلم خاصة ومن قرية رودلم خاصة ومن قرية رودلم خاصة ومن البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم يسر لنا أمورنا لزيارة الحرمين ولأداء النسك ya Allah. Buka-buka pula kabeh masyarakat Rawadalem bisa haji, bisa umroh ya Allah. Buka-buka pembangunan masjid cepat jadi ya Allah, pesantren cepat jadi ya Allah, pangapura pula kabeh wong Rawadalem ya Allah. Selama ini kita telah meninggalkan Allah, berbagai dosa besar ada di desa ini ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kelemahan kami ya Allah yang tidak bisa membimbing umat ya Allah. Ampuni kami ya Allah, mungkin karena ini kau turunkan hujan begitu lama ya Allah kepada kami. Ampuni kami ya Allah, berkahi desa kami, berkahi masyarakat kami, berkahi pemimpin-pemimpin kami ya Allah, berkahi masyarakat desa Rawadalem ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana
وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وقراءتنا وتعلمنا وتمم تقصيرنا يا الله يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة